Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-145 dengan judul Awal Baru dan Segar. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 51 ayat 12 dan 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang dari tanganmu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Beban penyesalan terkadang bisa sangat besar. Meskipun perkataan dan tindakan seseorang terhadap saya bisa menjadi sumber kepedihan, adalah kepedihan yang saya sebabkan kepada orang lain melalui kesalahan dan ketidakpekaan sayalah yang meninggalkan beban di hati saya yang memberi arti penyesalan yang sesungguhnya. Bagaimana cara mengatasi kesalahan dan dosa saya? Bagaimana cara mengatasi rasa sakit yang disebabkan oleh kesalahan saya? Dapatkah saya menemukan kegembiraan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari saya? Dosa saya terhadap orang lain telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Bagaimana saya membenarkan yang salah? Saya mulai dengan meminta pengampunan Tuhan. Saya harus menerima pengampunan ini dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan mampu dan mau mengampuni. Alkitab mengatakan bahwa saya kemudian harus mencari pengampunan diri orang yang telah saya sakiti. Memperbaiki sesuatu menjadi benar mungkin tampaknya mustahil, tetapi saya harus mencari pengampunan dan melakukan semua yang saya bisa untuk memperbaikinya. Maka saya harus menyerahkan kekacauan ini kepada Tuhan yang dapat dipercaya. Apa yang terjadi pada iman saya ketika pengampunan dari orang yang terlukai dan dari Tuhan telah disampaikan dan diterima, namun rasa sakitnya tetap ada? Meminta pengampunan dari Tuhan dan dari orang yang kita sakiti tidak selalu menghapus luka finansial, emosional, atau fisik yang disebabkan oleh dosa. Saya harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat dan kesembuhan pada keadaan tersebut. Tuhan akan ada untuk orang yang saya sakiti, dan Dia juga akan ada untuk saya ketika saya memohon rahmat-Nya dan memohon ampunan-Nya. Setiap hari saya menyerahkan kehancuran hidup saya ke tangan Tuhan dan memohon kegembiraan dan kepercayaan diri untuk hidup. Bagi saya, menjalani kehidupan yang membahagiakan dan yang berkemenangan ada dalam genggaman orang yang setiap hari memandang Dia yang dapat membawa kemenangan dari kekalahan dan kedamaian serta kegembiraan dari kesedihan. Ini adalah proses sederhana untuk menyerahkan hidup saya di kaki-Nya, mengetahui dengan pasti bahwa kasih karunia-Nya cukup. Saya percaya bahwa dengan memandang Kristus dan kasih-Nya kepada saya dapat berjalan dalam kebaharuan hidup. Setiap hari saya memilih untuk menempatkan hidup saya dan kehidupan orang-orang yang saya telah lukai dalam pemeliharaannya, dan mengetahui dengan kepastian mutlak bahwa suatu hari nanti Tuhan akan dengan murah hati memberikan kepada anak-anak-Nya awal yang baru dan segar. Jika Anda merasa menyesal untuk sesuatu yang telah Anda lakukan, mungkin hari ini adalah saatnya untuk meminta pengampunan dan merasakan sukacita dari hati yang bersih. Jadi di sini dikatakan bahwa awal yang baru dan segar itu adalah judul dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ketika ada awal yang baru, tentu saja berarti sudah ada sesuatu yang lama yang akhirnya ditinggalkan. Dan begitu pula di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa beban penyesalan terkadang itu bisa sangat besar untuk berdampak dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan meskipun perkataan dan tindakan seseorang telah menjadi sumber kepedihan bagi saya, adalah kepedihan yang saya sebabkan kepada orang lain melalui kesalahan dan ketidakpekaan sayalah yang meninggalkan beban di hati saya yang memberikan arti penyesalan yang sesungguhnya. Jadi bagaimana di sini? Maksudnya adalah bagaimana ketika kita melakukan kesalahan terhadap orang lain. Apakah kita mau menerima bahwa kita itu benar-benar bersalah dan kita mau untuk mempunyai kerendahan hati, meminta maaf kepada orang tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika dari setiap perkataan atau perbuatan kita bisa menyakiti hati orang. Dan di saat kita mungkin tidak merasa bahwa kita mempunyai suatu kesalahan atau melakukan suatu kesalahan, tetapi akhirnya kita melihat bahwa kesalahan itu kita akhirnya sudah lakukan, di saat itulah terjadinya penyesalan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana di sini dikatakan, bagaimana caranya untuk mengatasi dosa dan kesalahan kita tersebut? Yang pertama adalah kita harus memohon ampun kepada Tuhan, karena kita sudah melakukan setiap kesalahan yang kita pernah lakukan tersebut. Dan yang kedua adalah ketika kita sudah menyakiti hati orang, maka kita harus meminta maaf kepada orang tersebut, menyelesaikan dengan orang tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa dosa saya terhadap orang lain telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Bagaimana saya dapat membenarkan yang salah? Saya mulai meminta pengampunan Tuhan. Saya harus menerima pengampunan ini dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan mampu dan mau mengampuni. Jadi bagaimana di sini?
kembali kita diingatkan bahwa yang pertama harus kita lakukan adalah kita mau mencari pengampunan yang berasal dari Tuhan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita harus mencari maaf atau pengampunan dari orang yang telah saya sakiti. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita, janganlah kita juga mengabaikan untuk meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Karena di sini dikatakan bahwa bukan hanya kita meminta maaf kepada Tuhan saja, tetapi kita juga harus menyelesaikannya kepada orang yang sudah kita lakukan perkara itu. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa memperbaiki sesuatu yang benar mungkin tampak mustahil, tetapi saya harus mencari pengampunan dan melakukan semua yang saya bisa untuk memperbaikinya. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa ketika kita sudah melakukan kesalahan, kita harus mencari pengampunan, dan bukan hanya itu saja, tetapi kita harus berusaha untuk memperbaiki akan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Sehingga dikatakan segala kekacauan ini kita harus serahkan kepada Tuhan dan juga membiarkan Tuhan yang pegang kendali atas setiap kekacauan yang sudah kita buat. Meskipun di samping itu kita juga harus melakukan suatu movement atau suatu pergerakan untuk melakukan sebuah perbaikan yang bisa kita lakukan dari sisi kita atau bagian kita. Apa yang terjadi kepada iman kita ketika pengampunan dari orang yang terlukai dan dari Tuhan telah disampaikan dan diterima, namun rasa sakitnya tetap ada? Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika kita sudah meminta pengampunan dan juga meminta pengampunan itu bukan hanya dari Tuhan saja tapi dari orang tersebut, tetapi rasa sakitnya masih tetap ada. Rasa sakit mungkin bukan hanya terhadap orang yang disakiti saja, tetapi juga dari hati kita sendiri. Bagaimana kita pun akhirnya merasa sakit karena kita sudah melukai hati seseorang. Dan di sini juga dikatakan bahwa meminta pengampunan dari Tuhan dan dari orang yang sakiti tidak selalu menghapus luka finansial, emosional, atau fisik yang disebabkan oleh dosa. Saya harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat dan kesembuhan kepada keadaan tersebut. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa terkadang kita meminta maaf itu tidak menyembuhkan luka finansial, emosional, atau fisik dari orang tersebut. Tetapi dikatakan ketika kita sudah mau melakukan bagian kita, maka dikatakan kita harus percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan berkat dan kesembuhan kepada keadaan tersebut. Jadi mungkin kita tidak bisa mengubah suatu keadaan karena sudah terjadinya keretakan atau perpecahan, tetapi yang bisa kita lakukan adalah ketika kita sudah benar-benar menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mau memperbaiki diri kita, mau untuk meminta maaf akan setiap dosa dan pelanggaran kita, maka di saat itulah kita yang akan membiarkan Tuhan yang bekerja. Bukan kita lagi yang bisa bekerja karena sudah tidak ada kemampuan kita atau andil kita dalam hal tersebut, karena sudah tidak ada yang bisa kita perbaiki. Karena ketika kaca yang sudah retak, tentu saja meskipun ia dilem atau dilakukan apapun, pasti tetap akhirnya akan retak juga. Dan begitu pula dengan hubungan kita dengan orang tersebut. Tetapi ketika Tuhan yang memulihkan, Tuhan akan melakukan berbagai macam hal sehingga keretakan itu akhirnya bisa kembali seperti semulanya. Dan sama seperti judulnya dikatakan menjadi awal yang baru dan segar. Tetapi tentu saja ketika kita menyadari akan setiap hal yang kita lakukan, di sini dikatakan bahwa setiap hari saya menyerahkan kehancuran hidup saya ke dalam tangan Tuhan dan memohon kegembiraan dan kepercayaan diri untuk hidup. Jadi bagaimana ketika kita sudah melakukan sebuah kesalahan, bukan berarti hidup kita lalu hancur dan kita tidak mempunyai pengharapan. Tetapi yang di sini dikatakan kita harus memohon kegembiraan dan kepercayaan diri untuk hidup. Jadi bagaimana kita pun diingatkan oleh Tuhan untuk kita bangkit dari setiap kesalahan kita, bukan hanya stuck atau berhenti kepada kesalahan tersebut, tetapi kita bangun dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut sehingga kita tidak mengulangi akan kesalahan tersebut dan menjadi orang-orang yang baru. Dan di sini juga dikatakan bagi saya menjalani kehidupan yang membahagiakan dan yang berkemenangan ada di dalam genggaman orang yang setiap hari memandang Dia, yang dapat membawa kemenangan dari kekalahan dan kedamaian serta kegembiraan dari rasa kesedihan. Ya, begitu dalam firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita masing-masing. Dan di sini juga dikatakan bahwa dan kita juga menjalani kehidupan yang mempunyai kebahagiaan dan berkemenangan itu hanya ada di dalam genggaman kita ketika kita mau dikatakan untuk memandang kepada Tuhan setiap hari. Jadi bagaimana di sini kembali yang diutamakan adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana ketika kita mau memandang kepada Tuhan seutuhnya. Kita mau untuk benar-benar mengikuti karakter-karakter Tuhan. Tentu saja akan terlihat bagaimana cacat tabiat kita. Bagaimana kelakuan-kelakuan kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan disitulah kita akhirnya akan bisa melihat bahwa kita itu jauh dari kata sempurna. Tetapi justru Tuhan mencari orang-orang yang seperti itu. Karena ketika orang-orang tersebut
tersebut akhirnya menyadari bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sakit, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka di saat itulah kita membutuhkan penebus itu untuk ada dalam kehidupan kita. Dan di saat itulah kita menyadari bahwa kita tidak mampu melakukan semuanya kalau tanpa kasih karunia Tuhan. Jadi bagaimana di sini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, ketika kita sudah menyadari akan setiap kesalahan kita, kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk datang kepada Bapa, meminta rahmat-Nya, untuk selalu ada dan memulihkan kehidupan kita setiap hari. Dan di sini juga dikatakan bahwa Dia dapat membawa kita yaitu dari kemenangan terhadap kekalahan dan kedamaian serta kegembiraan dari kesedihan. Jadi bagaimana di sini? Itulah yang akan kita dapatkan ketika kita memandang kepada Tuhan. Kita akan membawa kemenangan dari kekalahan, kedamaian, dan kegembiraan dari kesedihan. Jadi bagaimana? Itu semuanya akhirnya akan tergantikan karena kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan tentu saja ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, dikatakan ini adalah proses sederhana untuk menyerahkan hidup saya di kakinya. Jadi bagaimana? Di sini juga diingatkan kembali kepada kita bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita di bawah kakinya, tentu saja dalam setiap pilihan-pilihan kita pun, kita akan berusaha untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kita sudah tidak mempunyai keinginan atas pilihan-pilihan kita pribadi. Tetapi dari setiap pilihan-pilihan kita itu, kita mengandalkan Tuhan untuk yang selalu andil dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa saya percaya bahwa dengan memandang Kristus dan kasih-Nya kepada saya dapat berjalan dalam kehidupan baru. Dan setiap hari saya memilih untuk menempatkan hidup saya dan kehidupan orang-orang yang telah saya lukai dalam pemeliharaan Tuhan. Dan mengetahui dengan kepastian mutlak bahwa suatu hari nanti Tuhan akan dengan murah hati memberikan kepada anak-anaknya awal yang baru dan segar. Jadi bagaimana di sini? Dikatakan saya percaya dengan yakin, dikatakan dengan mutlak bahwa kasih Kristus itu dengan kita memandang kepadanya, maka kita akan dapat berjalan dalam hidup yang baru. Jadi bagaimana di sini? Tentu saja ketika kita sudah mau menjalani kehidupan yang baru, kita tentu saja tidak akan berusaha untuk mengulangi kesalahan-kesalahan kita di kehidupan yang lama. Dan ketika kita menjadi seorang yang baru, dikatakan jika Anda merasa menyesal atas sesuatu yang telah Anda lakukan, mungkin hari ini adalah saatnya untuk meminta pengampunan dan merasakan sukacita dari hati yang bersih. Jadi bagaimana di sini? Kembali kita diingatkan bahwa ketika kita mau untuk mempunyai hati yang bersih, kita harus berusaha untuk menilik kepada hati kita masing-masing. Apakah ada cacat tabiat kita yang belum kita selesaikan, yang belum kita mohonkan ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kita itu. Sehingga dalam setiap hal yang kita lakukan, kita akhirnya menjadi orang-orang yang selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya dengan begitu kita menjadi orang-orang yang mau untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya baiklah, melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, kembali kita diingatkan bahwa dalam setiap perbuatan-perbuatan kita, hendaklah kita selalu berusaha untuk bertanggung jawab atas setiap apapun yang kita lakukan. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, hendaklah kita berusaha untuk memperbaiki dan juga berusaha untuk meminta maaf kepada orang-orang yang sudah tersakiti atas setiap perbuatan-perbuatan kita. Dan biarlah melalui pembelajaran yang begitu indah ini, kembali kita boleh dikuatkan dalam setiap iman dan kepercayaan kita masing-masing, supaya dalam setiap harinya kita boleh memandang hanya kepada Tuhan saja dan mendapatkan pembaruan hidup itu menjadi awal yang baru dan segar setiap harinya. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya, dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.